Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Arsyadaniswara dari kelas TIC angkatan 2022 dengan NIM 22051204 atau 09 dari UNESA akan menjelaskan mengenai materi jaringan komputer, yaitu komponen penyusun jaringan. Komponen dasar jaringan LAN sendiri yaitu ada beberapa, yaitu pertama software yang terdiri dari sistem operasi Windows, Linux, iOS, dan lain-lain. Kemudian driver. Kemudian kedua hardware dengan server dan workstation. Kemudian alat jaringan yaitu NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Kemudian USB atau modem atau USB modem atau wireless terdiri dari USB wireless, dongle, USB LAN, wireless card, MiFi. Kemudian yang kelima yaitu wireless router. Kemudian juga terdapat switch atau hub, router, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optik, konektor RJ45. Seperti ada di gambar samping ini, terdapat UTP kabel, STP kabel, kemudian terdapat router, kemudian dapat fiber optik, konektor RJ45. Kemudian terdapat perbedaan antara hub, switch, dan router. Switch atau hub sendiri itu sebuah konsentrator. Hub atau hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation. Server atau perangkat lain switch merupakan sebuah konsentrator sama dengan hub. Perbedaannya adalah pada cara pengiriman atau penyaluran data pada jaringan. Seperti di bawah ini, metodenya bekerja dengan metode broadcast untuk hub sendiri. Kemudian switch bekerja dengan metode mengakses tabel MAC address. Kemudian kecepatan domain collisionnya kurang sering terjadi. Kemudian switch itu baik kurang sampai dengan tidak pernah terjadi. Kemudian router. Router sendiri itu mengartikan informasi dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Router dapat mengetahui keseluruhan jaringan, melihat sisi mana dalam jaringan komputer yang paling sibuk, dan bisa menarik data dari sisi yang sibuk tersebut sampai sisi tersebut bersih. Jadi dapat dirangkum bahwa router mempunyai fungsi mengatur jalur sinyal secara efisien, mengatur pesan di antara dua buah protokol, mengatur pesan di antara topologi jaringan linear, bus, dan bintang atau star, dan mengatur pesan yang melewati kabel fiber optik, kabel koaksial, atau kabel twisted pair. Kemudian alat jaringan yaitu terdapat modem, UTP, STP. Yang modem sendiri adalah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Kemudian untuk OTP sendiri, pilihan media yang sering digunakan dalam menghubungkan antar komputer adalah kabel UTP. Komposisi dari kabel UTP itu terdiri dari 8 kabel kecil yang disebut dengan istilah pin untuk meminimalisir interferensi, yang sering disebut dengan istilah crosstalk. Kemudian STP terdapat 3 tingkatan lapisan, yaitu pin-pin kabel STP. Hal ini sesuai dengan peruntukan kabel STP itu sendiri karena banyak pelapis pada struktur kabel STP. Peruntukan kabel STP lebih cenderung untuk instalasi luar ruangan outdoor, sedangkan UTP tadi untuk indoor. Kemudian standar warna kabel yaitu ada 568A, 568B dengan warna sebagai berikut pada gambar. Nah, ini terdapat fungsinya, yaitu white atau orange sebagai transmit, orange atau white sebagai receive, white green transmit, blue white, white blue, white brown, brown white itu sebagai not used, green white juga sebagai receive. Kemudian dua tipe susunan kabel twisted pair, ada crossover dan straight through. Kemudian untuk yang tipe straight itu pemasangan kabel pada konektor RJ45 dengan menghubungkan ujung-ujung masing-masing konektor dengan warna yang sama. Fungsinya sebagai menghubungkan klien ke hub atau router, klien ke server, atau klien ke klien. Dan untuk crossover, pemasangan kabel pada konektor RJ45 yang menggunakan pin 1236 yang dipasang secara silang, memiliki fungsi untuk menggabungkan antar klien hub ke hub. Dan itu terdapat kategori kabel twisted pair atau koaksial, yaitu tipe Ethernetnya 10 BST, TX, TXT, 100, 1000 BST, 1000 BSTX, 10 G BST, dengan bandwidth 10, 100, 1 giga, dan 10 giga. Tipe kabelnya itu Cat3, UTP, Cat5, Cat5E, Cat6, Cat6A, atau Cat7 UTP.
dengan frekuensi dan maksimal jarak sebagai berikut pada gambar. Kemudian kabel fiber optik di antara sistem komunikasi lainnya, komunikasi optik memiliki keunggulan yaitu dapat merubah informasi menjadi sinyal listrik, kemudian diubah lagi menjadi optik atau cahaya, di mana sinyal tersebut melewati jalur serat optik kemudian melakukan proses perubahan kembali dari cahaya menjadi sinyal listrik dan diterjemahkan menjadi suatu informasi. Struktur kabel fiber optik yaitu terdapat jaket, buffer, core, atau dan cladding. Dan fungsi-fungsinya terdapat pada gambar di bawah tersebut. Kemudian terdapat single mode vs multi mode. Single mode sendiri serat optik yang memiliki core yang kecil dan memiliki hanya satu jalur cahaya. Perbedaan antara indeks bias core dan cladding sangat kecil. SMF memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mentransmisikan informasi. Kemudian multi mode memiliki diameter core dan indeks bias relatif lebih besar daripada single mode fiber dan memungkinkan sejumlah besar cahaya melewatinya. Ukuran core kabel multimode secara umum adalah berkisar antara 50 sampai dengan 100 mikrometer. Nah, ini gambar perbedaan single mode dan multi mode. Kemudian perbedaan dari fiber optik dengan twisted pair. Fiber optik terbuat dari serat kaca, nggak membutuhkan arus listrik sehingga aman dan tidak menimbulkan risiko konsleting, kemudian memiliki jarak yang lebih jauh daripada twisted pair dan koaksial, kemudian kecepatan pengiriman data lebih tinggi. Sedangkan sebaliknya twisted pair terdiri dari pasangan kawat tembaga berinsulasi yang dibungkus sebuah jaket pengaman, tidak memiliki lapisan pelindung atau memiliki lapisan pelindung. Harganya lebih murah, kecepatan pengiriman data juga lebih rendah daripada fiber optik. Kemudian ini tipe konektor fiber optik ada berapa? FC, FDDI, LC, MTRI, SC, SC duplex, ST seperti pada gambar tersebut. Kemudian GBIC vs SFP atau SFP+. Kalau GBIC ukurannya lebih besar, digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan ke kabel serat optik atau kabel tembaga, mendukung kecepatan transfer data hingga 1 GB, tidak mendukung fitur digital diagnostik monitoring. Kemudian SFP ukurannya lebih kecil, digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan ke kabel serat optik atau kabel tembaga, mendukung kecepatan transfer data hingga 10 GB, mendukung fitur digital diagnostik monitoring untuk memungkinkan pengguna untuk memonitor kerja jaringan secara real time. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.